warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini kita tidak akan belajar tentang bahasa Inggris seperti video-video sebelumnya, tapi hari ini kita akan belajar mengenai tips dan trik menang lomba baca puisi. By the way guys, lomba baca puisi sama lomba deklarasi, musikalisasi, it's very different. Beda banget. Jadi apakah bedanya? Bedanya itu yang pertama, musikalisasi puisi. Kalau ada musikalisasi puisi, udah jelas pakai musik, instrumen teman-teman, dan juga puisinya itu kayak dilaguin, jadi kayak beda gitu sama baca ataupun deklarasi. Kalau baca deklarasi kan kayak biasa aja kita bacanya, tapi kalau di musikalisasi puisi kita itu kayak mengcover puisi itu jadi lagu teman-teman. Yang kedua ada deklarasi. Jadi yang ini nih teman-teman, kita itu nggak pakai teks dan kita agak sedikit menjiwai puisi itu secara berlebihan. Tidak pakai musik boleh, pakai musik lebih bagus teman-teman. Jadi kayak gitu. Tapi kalau baca puisi itu harus menggunakan teks. Kalau kita tidak menggunakan teks, itu namanya bukan baca tapi deklamasi. Oke teman-teman, jadi apa aja nih tips dan triknya? Oke, yang pertama, gunakan teks. Meskipun teman-teman udah hafal banget sama puisinya, udah menghayati, udah latihan berkali-kali, kalau pakai teks itu it's okay. But kalau kita lomba baca puisi, itu harus menggunakan teks. Jadi gimana kak kalau saya udah hafal? It's okay, kalian bisa baca, terus lihat penonton, sampaikan. Satu paragraf selesai, next baitnya lihat lagi, baru ucapkan. Kayak gitu teman-teman. Nggak harus baca terus, nggak harus ngomong terus tanpa lihat teks, nggak juga. Jadi ada seimbangnya teman-teman. Kalau nggak pakai teks gimana kak? Kalau nggak pakai teks nih teman-teman, aku punya pengalaman pertama kali ikut lomba puisi itu waktu SMP. Jadi aku nggak pakai teks. Jurinya itu dari daerah dan aku dapat juara 3, nggak pakai teks. Padahal kalau dibandingin dengan mimik wajah, ekspresi, aku lebih dibandingin juara 1 dan juara 2. Tapi kekurangan aku adalah aku tidak menggunakan teks. Dan saat itu judgesnya itu tidak memberikan feedback setelah kita membaca puisi ataupun setelah pengumuman. Jadi kita nggak tahu di mana letak kesalahannya. Waktu SMA aku mengulangi kesalahan ini. Jadi aku pertama itu ikut lomba puisi, aku nggak pakai teks karena aku hafal dan aku yakin aku bisa. Aku kalah, meskipun ya emang lebih bagus aku daripada yang lain. Cuma karena udah nggak pakai teks, udah itu benar-benar kayak nanti dulu deh gitu. Karena ini judgesnya juga nggak ngasih feedback, aku masih mengulangi kesalahan yang sama di perlombaan yang kedua tingkat SMA. Jadi saat itu aku ikut, aku nggak pakai teks dan kayak gimana ya rasanya kalau kita udah latihan terus tiba-tiba kita nggak menang dan yang juara 1-2-nya itu biasa aja, terus tiba-tiba mereka menang kita enggak, itu rasanya sakit banget teman-teman. Tapi untungnya dari sini aku belajar, kayaknya ini nih bukan kesalahan dari mimik wajah, intonasi dan segala macam, karena dari perlombaan pertama aku udah memperbaikinya. Jadi kayaknya ini kesalahannya di teks deh. Begitu lomba selanjutnya aku pakai teks dan finally aku jadi pemenangnya. Jadi teman-teman, saran aku adalah wajib menggunakan teks ketika kita membaca puisi. Yang kedua adalah teman-teman, jangan menggunakan musik. Baca puisi sama musikalisasi puisi itu beda. Jadi kalau baca puisi kita tidak diharuskan untuk
membuat suara kita berlebihan, kayak pakai mikrofon ataupun membuat instrumen dengan mengiringi puisi kita. Itu enggak, teman-teman. Beberapa emang sih kayak masih ada lomba-lomba yang boleh untuk menggunakan musik. Itu artinya aku bisa bilang kalau panitianya masih kurang paham tentang baca puisi itu sendiri. Jadi baca puisi yang sebenarnya adalah tidak menggunakan teks dan juga tidak menggunakan musik. Yang selanjutnya, teman-teman, hal yang harus diperhatikan adalah tiap-tiap bait mengandung arti. Jadi puisi itu harus kita jabarkan dulu, harus kita bedah dulu apa yang terkandung dalam puisi tersebut. Karena di dalam puisi itu ada majas, ada diksi yang bisa mengecoh pemikiran kita. Mungkin puisinya itu adalah puisi sedih, tapi karena diksinya bagus, diksinya kayak terlihat bahagia, maka kita membawakannya bahagia. Itu juga salah. Jadi kita bedah dulu puisinya, kita telaah dulu apakah ini puisi yang sedih, senang, bahagia, marah, atau gimana. Maka kita belajar dari bedah yang sudah kita lakukan. Yang selanjutnya adalah, teman-teman, ketahuilah kelemahan dan kelebihan kalian. Kalian lemah di vokal, contohnya kayak aku itu kalah sekarang ini ya, kalah pertama itu karena vokal. Jadi ada orang-orang yang emang vokalnya itu bagus, kayak bentuk suaranya itu kayak O gitu. Jadi walaupun dia nggak terlalu ekspresif, tapi vokalnya bagus, itu bisa lebih menang, teman-teman, karena vokal itu terdengar gitu. Jadi perhatikan kelemahan kalian dan juga kelebihan. Nah, kelebihannya itu gimana, Kak? Walaupun kalian misalnya lemah di mimik wajah, kalian bisa bagusin di gestur tubuh. Kalaupun kalian lemah di ekspresi, kalian bagusin di vokal. Kebanyakan kalau orang yang baca puisi biar bagus itu menggunakan nafas dari diafragma. Jadi kita menggunakan suara dalam untuk mengeluarkan suara kita agar bagus ketika membaca puisi. Oke, teman-teman, tips yang terakhir, yang kelima adalah jangan lebay. Ini kebanyakan nih yang lebay ini adalah para pemula yang emang kayak berpikir bahwa puisi itu emang harus lebay. Kalau ada kata terduduk, itu harus bener-bener duduk. Ketika melayang itu harus bener-bener kayak melayang, kayak terbang gitu. Ketika dia disuruh untuk merangkak, dia bener-bener merangkak. Itu bener-bener kayak terlalu lebay, teman-teman. Jadi aku mendapatkan feedback ini dari salah satu judges waktu aku ikut lomba puisi tingkat SMA. Jadi setelah kita orang tampil, itu judgesnya ngasih feedback, dan salah satu feedback yang dia kasih adalah jangan lebay ketika kita membaca puisi. Aku pernah lebay, pernah banget waktu SMP, dan itu bener-bener kayak kalau aku lihat videonya sekarang itu kayak aduh, ini lebay banget, terlalu lebay deh, wajar aja gitu kan, nggak juara 1 gitu. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita membaca puisi, itu beda sama deklamasi. Kalau kita deklamasi, oke, fine, kalian mau terduduk, mau tidur guling-guling kayak monolog juga, it's okay. But kalau dibaca puisi, kita itu harus jangan lebay. Kalau terduduk, cukup tunjukkan tangan terduduk gitu aja, jangan kayak terduduk banget gitu. Aduh, itu tuh enggak banget, teman-teman. Nanti kalian bakalan dikasih nilai yang kurang memuaskan kalau kalian melakukan hal-hal lebay. Oke, teman-teman, cukup sekian videonya, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang mau lomba puisi, semoga menang, dan bagi teman-teman yang mau praktek ujian atau praktek ngambil nilai di sekolah, semoga nilainya bagus. Thank you for watching, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.